Sekarang mau sharing tentang tips-tips melahirkan tanpa rasa sakit. Sebenarnya kurang tepat sih, bukan tanpa rasa sakit, tapi melahirkan dengan lebih tenang. Walaupun sakit tapi bisa kita handle gitu loh, tanpa perlu menjerit, tanpa perlu, pokoknya bisa kita hadapi dengan tenang. Sebenarnya kalau saya pribadi 3 kali melahirkan, kalau ditanya sakit apa enggak, ya sakit. Waktu kontraksi itu terus terang memang sakit. Tapi yang harus kita pahami adalah kadang-kadang kalau kita panik, kita tegang, badan kita nggak rileks, rasa sakit itu bisa, tadinya mungkin rasa sakitnya harusnya cuma level 5, tapi dengan segala ketegangan dan sikap kita yang susah untuk tenang itu, maka level sakitnya itu bisa nambah jadi ke 9 bahkan 10. Nah itu yang mau kita hindari kan. Tips yang pertama dari saya itu adalah soal pernapasan. Saya pribadi menyarankan untuk latihan pilates. Senam hamil juga nggak apa-apa sih. Soalnya kalau dalam pilates itu memang latihan pernapasannya cukup intens ya. Jadi gerakan-gerakan yang kayaknya susah, kayaknya ini, tapi pada saat melakukan gerakan itu kita tuh diminta fokus ke pernapasan. Biasanya kalau pilates itu tarik napas dari hidung, buang dari mulut gitu, dan itu harus teratur dan benar-benar harus bernafasnya tuh yang dalam. Jadi nggak bisa ya nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi harus tenang dan dalam. Nah itu penting banget teknik pernapasan seperti itu. Apalagi kalau melahirkan anak pertama. Karena kadang-kadang tuh ya dari pertama kita merasakan sakit, terus dicek bukaan itu, baru bukaan 3 itu melahirkannya ada, kalau pengalaman beberapa teman saya itu bisa 16 jam kemudian, atau ada yang seharian, lebih dari 24 jam baru benar-benar melahirkan setelah merasakan kontraksi yang pertama itu. Kontraksi beneran loh ini, bukan kontraksi palsu. Nah kalau saya sendiri waktu itu kontraksi yang benar-benar intens itu saya rasakan anak pertama itu jam 3, tapi alhamdulillah jam 10 malam udah melahirkan, jadi sekitar 7 jam. Nah gimana tuh melewati 7 jam itu? Salah satu yang paling penting ya, tips pertama itu tadi adalah melatih pernapasan. Kita harus pahami ya, kontraksi itu bukan yang terus-terusan 7 jam penuh itu sakit, enggak. Jadi ada intervalnya, misalnya kayak per 10 menit. Dalam 10 menit itu rasa sakitnya itu kadang-kadang cuma 5 detik, ada yang kadang-kadang bisa sampai 10 detik. Ya pokoknya durasinya tuh bisa beda-beda, dan itu enggak yang lama-lama gitu. Jadi misalnya dalam waktu per 5 menit nih, jadi 5 menit aduh sakit kontraksi, terus berhenti lagi, sakit kontraksi, berhenti lagi. Makanya manfaatkan waktu-waktu pada saat nggak sakit itu untuk melatih pernafasan. Dan pada saat terasa sakit, kalau tips saya nih, soalnya udah 3 kali nih saya praktekkan itu, begitu sakit itu kita malah buang nafas. Itu sebenarnya rasa sakitnya tuh nggak ujuk-ujuk ya, jadi kita udah tahu ini udah bentar lagi mau sakit nih, cepat-cepat tarik nafas panjang. Terus pada saat udah ribet. Pada saat udah sakit, emang kontraksi itu kan sakit ya, kayak perut itu kram. Kayak kita mau mens tapi ya dikali 10 lah. Itu kita hembuskan nafas. Sumpah itu membantu banget. Dari melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, saya itu benar-benar nggak menjerit. Jadi kontraksi itu diem aja, tenang aja. Makanya waktu melahirkan anak ketiga, mana tuh tadi dia? Yang di belakang tadi, yang baju merah tuh. Waktu melahirkan dia itu, susternya tuh sampai nggak sadar karena wajah dan ekspresi muka dan itu tuh kayak biasa aja gitu. Memang karena menahan sakit itu paling nggak banget deh kalau kita menjerit, karena kalau kita menjerit itu malah membutuhkan tenaga yang lebih besar kan. Ya bayangin kalau kita harus kontraksi berjam-jam terus saban sakit kita menjerit, itu habis tenaga. Makanya penting banget untuk melatih pernapasan. Itu tips pertama. Tips yang kedua adalah teknik relaksasi. Nah ini sebenarnya saya tahu tentang hypnobirthing ya, sebelum melahirkan anak pertama itu saya udah dengar soal hypnobirthing. Nah kadang-kadang keluhan orang tuh kalau ikut hypnobirthing kan mahal. Sebenarnya nggak perlu sih. Dulu saya itu cuma dapat CD-nya, saya nggak pernah ikut hypnobirthing sama sekali, cuman belajar teknik relaksasinya. Jadi teknik relaksasi itu kita tuh latihan, kita lagi terbaring bisa berdiri, jadi kayaknya sih berbaring ya. Kita coba bikin seluruh tubuh kita tegang. Jadi dari kaki, terus dari betis, dari paha kita ini banget jadi tegang gitu. Terus kita lepaskan perlahan-lahan dari kepala, bahu, dada, perut itu. Jadi terasa rileks. Nah pada saat kita rileks itu, waktu itu saya ingat punya CD-nya Ibu Lani Suwandi apalagi kalau nggak salah namanya, itu benar-benar kita diajarin kan, kalau kita
kita menahan sakit itu kan badan kita kayak tegang gitu lah, itu butuh energi yang banyak loh. Dan itu bikin tubuh malah sakit. Kita jadinya merasakan sakit yang sebenarnya tidak perlu. Makanya jadi kalau lagi enggak kontraksi tuh kita belajar untuk biar badan kita tuh lemas gitu, rileks. Jadi kita rasakan dari bahu, dari tangan, dari paha, terutama nih area paha dan perut itu tenang, rileks. Jadi kalau setiap kontraksi memang pasti ada daya untuk melawan ya, tapi kan tadi kontraksi itu sebenarnya nggak terus-terusan, cuma sebentar aja. Ya, jadi pada saat kita kontraksi itu mungkin ada sedikit ketegangan, tapi ingat yang tips pertama tadi, fokus pada napas. Makanya berlanjut ke tips ketiga. Tips ketiga sebenarnya ada hubungannya dengan tips pertama dan kedua. Yang ketiga ini adalah menjaga kebugaran kita. Jadi jangan malas olahraga, terutama kalau udah hamil tua. Memang sih kalau udah hamil tua itu apa ya, rasa pengen kencingnya itu loh, apa istilahnya, beser kan, dikit-dikit mau kencing, dikit-dikit mau kencing. Itu tetap harus banyak gerak, banyak jalan, ya banyak minum air putih juga. Biasakan gitu loh, jangan karena perutnya udah berat itu jadi malas bergerak, jangan, malah harus lebih aktif. Tapi ingat, aktifnya itu dalam kondisi normal ya, karena kadang-kadang juga ada yang mengalami kayak terlilit tali pusar, itu kan katanya nggak boleh banyak bergerak, harus bed rest. Jadi tetap harus ada panduan dari dokter juga, tetap harus konsultasi dengan dokter atau bidan juga. Tips yang keempat ini juga saya dapatkan dari buku Hypnobirthing karangannya Mbak Eva siapa gitu namanya, saya lupa nama lengkapnya, adalah memahami apa sih proses yang terjadi pada saat kita mau melahirkan itu. Yang harus kita pahami pada saat kontraksi itu bukan cuman kita gitu yang harus menahan rasa kontraksi, harus menghadapi mungkin kontraksi yang berkepanjangan sampai berjam-jam, tapi bayi janin dalam perut juga itu mengalami kayak stres juga, karena mereka tuh kan tanya mencoba masuk ke jalan lahir dan itu sempit. Dan pada saat proses itu bayi itu membutuhkan oksigen yang banyak. Karena kalau kita melahirkan itu dipantau kan, detak jantung bayi juga dipantau. Makanya kalau misalnya bayinya detak jantungnya udah mulai aneh-aneh itu, makanya bisa langsung disaranin untuk sesar. Ya kalau memang ingin melahirkan normal, makanya itu tadi yang tips pertama tadi itu harus berusaha bernapas dengan baik dan benar. Nggak boleh pendek-pendek. Jadi harus tarik napas panjang, hembuskan dengan pelan kayak gitu. Jadi kalau kita narik napasnya benar, itu oksigen yang masuk ke tubuh kita jadinya banyak, jadi nggak pas-pasan, dan itu penting banget untuk si bayi itu. Makanya kita penting tahu untuk proses-proses yang terjadi pada saat jelang kelahiran ini, karena bukan cuman kita yang harus berjuang, bayi janin dalam perut yang mau lahir itu pun sedang berjuang. Makanya kita membantu janin, membantu bayi itu dengan salah satunya dengan menyediakan oksigen yang cukup. Makanya itu pentingnya bernapas dengan baik. Kan kadang-kadang kalau panik, kalau takut itu bernapasnya jadi pendek-pendek kan. Nah itu nanti bernapas pendek-pendek mungkin itu juga nanti ada, tapi bukan pada saat kita mengalami kontraksi sebelum bukaan 10. Kalau tips kelima mungkin ini standar ya, afirmasi positif. Kita harus berpikir positif. Kadang-kadang kalau udah sakit itu udah nggak bisa ingat apa-apa. Tapi selama kita menjalankan tips pernapasan yang pertama tadi tuh, bernapas dengan baik, fokus ke napas. Terus yang tips keempat, kita tahu apa yang terjadi dengan bayi. Jadi kita tuh bisa berpikir positif untuk diri sendiri. Tidak bilang, aduh insya Allah pasti bisa, kita tuh pasti bisa. Nah ini kita berjuang sama-sama, terus sekaligus juga berkomunikasi dengan bayi. Udah ya nak ya, kita bareng ya, kita sama-sama ya. Nih loh mama juga gini loh, ya mama tahu kamu juga lagi berjuang, ayo kita sama-sama yuk, bentar lagi kita ketemu loh, dan gitu-gitu dan sebagainya. Kalau di video Hypnobirthing itu, jadi sementara kita relaksasi tuh sama Ibu Lani Suwandi, kita tuh disuruh membayangkan gimana kalau kita bertemu bayi. Proses melahirkan itu adalah proses kita berlari-lari di pantai, terus dari arah yang berlawanan ternyata ada si adik bayinya itu sendiri. Jadi sementara kita berlari menuju ke adik bayi itu, hingga akhirnya kita bertemu dengan adik bayinya itu yang mungkin pada saat proses melahirkannya itu selesai. Berusaha memberi afirmasi positif untuk diri sendiri, karena kalau sudah mau melahirkan, udah didera rasa sakit itu, suami ngomong apa juga biasanya nggak akan dengar, malah kita cenderung kesel. Makanya kita harus berusaha menyiapkan diri kita sendiri ya. Jadi afirmasi positifnya itu dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, jangan ngandelin orang lain, karena biasanya udah
udah sewot mulu tuh bawahnya kalau udah lagi mau melahirkan. Tips yang keenam, jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Berdoanya ini jangan cuman waktu mau melahirkan doang, tapi ya dari awal lah memang seharusnya. Jadi maksudnya sebagai muslim itu kan memang berdoa itu harusnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, baik kita hamil nggak hamil, mau melahirkan atau nggak melahirkan, tetap harus berdoa. Nah, segitu aja tips dari saya, semoga membantu teman-teman semua yang mungkin ingin melahirkan normal tanpa rasa sakit rasa panik yang berlebihan. Oke, semoga tipsnya membantu ya. Sekarang mau sharing tips